Saya sudah berusaha untuk menerima semuanya dengan insya Allah ya bismillah saya legowo. Apa yang saya rasakan pasti papa saya rasakan. Begitupun anak-anak saya. Anak-anak saya rasakan pasti saya rasakan. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita jadi parenting. Kamu tetap menjadi seorang ibu, saya tetap menjadi seorang ayah untuk anak-anak. Udah itu aja. Berbanding terbalik dengan sikap sebelumnya, Eza Gionino kini terlihat lebih legawa menghadapi gugatan cerai yang diajukan sang istri, Neiza Aulia. Ia menganggap segala peristiwa yang terjadi dalam rumah tangganya sebagai bagian dari jalan hidup yang harus dijalani dengan lapang dada. Meski pada awalnya, Eza sempat berusaha mempertahankan rumah tangga dan berharap bisa rujuk, kini ia memilih untuk menghormati keputusan Neiza. Baginya, tidak ada yang perlu dipaksakan jika memang sang istri merasa perceraian adalah jalan terbaik. Eza bahkan menyatakan, bila berpisah bisa membuat Neiza menemukan kembali kebahagiaan, maka ia rela melepas dengan ikhlas. Sikap inilah yang membuat Eza tidak ingin mempersulit jalannya proses perceraian. Ia menegaskan bahwa apapun keputusan akhir pengadilan, yang terpenting baginya adalah tetap menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Baik dirinya maupun Neiza, mereka akan tetap berusaha menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak mereka, meski nantinya harus menempuh jalan masing-masing. Sudah bertemu. Intinya sekarang gini ya, gitu sekali lagi, saya pengen semuanya baik-baik saja dan saya sudah berusaha belajar ilmu. Ya memang yang namanya ilmu ikhlas itu tidak ada, tapi saya belajar untuk ikhlas. Saya sudah berusaha untuk menerima semuanya dengan insya Allah ya bismillah saya legowo. Intinya gini, permintaan dia itu baik, saya ikuti kemauannya. Karena saya juga tidak mau ya memaksakan kehendak. Karena gini, kita tuh harus satu arah, tapi kalau misalnya berbeda arah, mau bagaimana? Ya gitu, jadi intinya gini, saya ingin semua orang itu bahagia, ya gitu. Dia bahagia, dia berhak untuk bahagia. Dan sekarang juga saya sadari bahwa ya saya harus mencintai diri saya juga. Saya juga berhak untuk bahagia, tapi kembali lagi di sini, ayo kita sama-sama untuk saling menjadi parenting yang baik untuk anak-anak sampai kapanpun, ya gitu. Jadi saya tidak mau statement apapun yang seperti apa. Gitu. Yang jelas di sini saya mempermudah kamu kok ya. Gitu. Saya mempermudah sekali. Jadi semoga dengan keputusan kita ya sama-sama seperti ini, semoga memang ini memang udah jalan dari Allah juga, jalan dari Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak akan mempersulit kok ya. Saya tidak akan mempersulit apapun sekarang. Jadi kalau kamu mau pisah ya sudah, oke baik, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, ayo dong, yuk bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita jadi parenting. Kamu tetap menjadi seorang ibu, saya tetap menjadi seorang ayah untuk anak-anak. Udah itu aja. Semua orang tuh kan pasti ada fase, ada proses di mana setiap orang itu pasti menjalani hidup tuh kan pasti tidak mudah gitu. Ya balik lagi gitu, contohlah kehidupan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, dan kadang kita dihina, kadang kita dipuji gitu. Jadi kalau saya pribadi sekarang intinya mungkin dia sudah bulat sekali dengan keputusannya. Jadi ya saya mau bagaimana. Jadi intinya saya serahkan semuanya sama Allah. Saya juga percuma kok kalau saya cerita sama orang gitu loh. Mau sampai mana juga percaya sama orang. Jadi intinya sekarang saya berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. Saya nggak mau ngomongin sakit hati atau apa, tapi yang jelas sekarang yang harus saya jalani gitu adalah saya harus lebih bersyukur tentang hidup saya harus lebih menyayangi diri saya juga. Dengan saya sayang sama diri saya, itu artinya saya bisa menyayangi semuanya, terutama anak-anak saya.
gitu. Jadi sekali lagi yang saya lakukan sekarang benar-benar ya, saya laki-laki, saya bertanggung jawab sepenuhnya untuk keluarga saya, untuk hidup saya juga, dan terutama juga untuk mereka-mereka ini semua nih gitu. Jadi ya insya Allah ya gitu, insya Allah ini berkah semuanya, amin ya Allah. Belum selesai ujian berat yang harus dijalani setelah digugat cerai sang istri, kini Eza Gionino kembali dihadapkan pada cobaan lain. Sang ayah dikabarkan jatuh sakit dan harus menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit. Menurut Eza, kondisi kesehatan ayahnya dipengaruhi oleh kadar gula darah yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan pengawasan medis secara berkala. Dengan wajah penuh keprihatinan, Eza mengaku bahwa sakit sang ayah kemungkinan besar turut dipicu oleh beban pikiran dan rasa sedih yang ikut dirasakan atas masalah rumah tangganya. Ia menilai, sang ayah tidak bisa sepenuhnya menutup hati dari pergolakan yang dialami putranya. Meski demikian, Eza berusaha tegar dan berharap bisa melewati masa-masa sulit ini dengan kesabaran, sembari terus berdoa agar kesehatan sang ayah segera membaik. Papa saya gulanya sampai 400 sekarang. Orang normal tuh kan hanya sampai 100. Papa di rumah sakit sekarang, gulanya sampai 400. Jadi tolong mohon semuanya doanya untuk orang tua saya. Karena yang saya punya sekarang cuma papa saya. Masih dalam pantauan dokter gitu. Jadi masih dalam pantauan dokter. Tapi mau bagaimanapun, life must go on. Saya tetap harus saya sebagai laki-laki tetap saya harus bekerja. Saya tetap jalankan ini juga. Pulang dari sini juga saya harus ke rumah sakit ngurusin papa juga. Papa lagi periksa untuk jantungnya ya gitu. Serius semuanya. Itu ini ayah saya. Ini ayah saya sekarang posisinya sedang itu. Jadi tolong mohon doanya semuanya gitu ya gitu. Diketahui sebelumnya, jika sidang perdana gugatan cerai yang diajukan Meiza Aulia Coritha terhadap Eza Gionino sudah digelar pada Senin, 22 September 2025 di Pengadilan Agama Cibinong. Sidang tersebut menjadi momen penting sekaligus penuh haru, karena untuk pertama kalinya Eza kembali bertatap muka dengan sang istri setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi sejak Meiza memutuskan keluar dari rumah usai melayangkan gugatan cerai. Suasana di ruang sidang pun terasa penuh ketegangan, mengingat keduanya membawa beban emosi yang mendalam. Meski demikian, baik Eza maupun Meiza berusaha menjaga sikap tenang di hadapan majelis hakim. Bagi Eza, pertemuan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ia sempat mengakui bahwa masih ada rasa kecewa sekaligus sedih melihat rumah tangganya berada di ujung perpisahan. Sementara itu, Meiza terlihat tegas dengan keputusannya, seakan ingin menunjukkan bahwa langkah yang diambilnya sudah melalui pertimbangan matang. Ya, assalamualaikum semuanya. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya udah hadir di sini. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah hadir di sini.
Ini sidang saya pertama setelah 1 bulan lebih. Akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya sayangi, ya. Tolong lanjutin. Baik, hari ini adalah sidang pertama. Sidang pertama itu panggilan. Setelah itu kami sudah mediasi dan hasil mediasinya adalah berhasil sebagian. Nanti kami akan berproses sidang kembali di tanggal 20 dan hasilnya nanti mungkin berproses ya. Lalu hari ini kami senang juga klien bisa ketemu dengan anak ya, walaupun tidak tiga-tiganya, namun salah satu tadi juga sudah video call dan kami berterima kasih kepada keluarga daripada Mbak Echa dan Mbak Echa sendiri untuk bisa membuka gerbang seluas-luasnya untuk Mas Eza bisa bertemu dengan anak-anak. Yang berhasil mungkin nanti karena itu bersifat private ya, intinya dari semua gugatan itu sebagian berhasilnya, tidak semuanya. Nanti berproses, itu masih berproses ya, semua masih berproses. Yang penting Mas Eza sudah memberikan memperlihatkan itikat baiknya gitu ya, kesungguh-sungguhannya sudah untuk diperlihatkan hari ini. Untuk masalah cerai atau tidaknya itu nanti kami masih berproses. Dan saat itu pula, tangis Eza tak terbendung ketika mengungkapkan keinginannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Dengan suara bergetar, ia menegaskan bahwa cintanya tidak hanya tertuju kepada Meiza, tetapi juga kepada ketiga buah hati mereka yang menjadi sumber kekuatan sekaligus alasan terbesar baginya untuk tidak menyerah. Eza menyadari bahwa jalan menuju perdamaian tidaklah mudah. Karena itu, ia pun dengan tulus memohon kepada kakak-kakak Meiza agar bersedia menjadi penengah, sekaligus jembatan untuk menyatukan kembali keutuhan rumah tangganya. Baginya, keluarga besar memiliki peran penting untuk mencairkan suasana dan membuka ruang dialog yang lebih sehat. Air mata yang jatuh di wajah Eza menggambarkan betapa berat beban yang kini ditanggungnya. Ia hanya berharap agar ada pintu maaf yang terbuka dari pihak Meiza, sehingga kesempatan untuk memperbaiki keadaan masih bisa terwujud. Mas Eza mungkin emosional sekali Mas. Oh. Maaf. Saya bertemu orang yang saya cintai setelah sekian lama saya ketemu. Saya baru ketemu. Baru ketemu anak saya tadi. Saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata saya. Walaupun saat mediasi ya berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik semua. Saya tetap mencintai istri saya. Saya mencintai anak saya. Itu nggak bisa saya pungkirin. Dan alhamdulillah tadi saya udah ketemu dengan keluarganya. Saya bisa berpelukan sama mereka aja, saya udah bahagia. Apalagi saya ketemu istri saya, ketemu anak saya. Itu hal yang saya mau selama ini, ya, hal yang saya inginkan. Dan alhamdulillah tercapai. Saya bisa melihat anak-anak saya. Saya tidak mau membuat statement yang bagaimana. Saya tidak mau memojokkan siapapun di sini. Sekali lagi, saya sangat menghargai istri saya sangat menghargai keluarganya. Keluarga dia adalah keluarga saya. Sampai kapanpun itu. Dan apapun itu nanti jawabannya, mungkin di bulan depan ya. Sebulan lebih saya nggak ketemu. Saya nggak ketemu istri saya nggak ketemu anak saya. Sekali lagi ini saya luruskan. Istri saya hanya butuh ruang dan waktu, ya. Istri saya hanya butuh ruang dan waktu. Ya, tidak ada pihak ketiga. Sekali lagi, tidak ada pihak ketiga, tidak ada siapapun kok. Tidak ada siapapun. Jadi di sini pure murni karena komunikasi kita yang salah, komunikasi kita yang kurang.
Dan akhirnya tadi ya alhamdulillah dibantu oleh keluarga supaya kita bisa bertemu ya, Saya mohon doanya untuk teman-teman semua sekali lagi. Saya mohon doa ya. Sekali lagi, saya benar tulus dari hati saya. Saya sebagai manusia jauh dari kata sempurna. Salah saya banyak, iya. Dosa saya banyak, iya. Harapan saya banyak sekali, mimpi saya besar sekali. Jadi saya mohon, tolong teman-teman semua di luar sana, tolong doakan kami, kita, anak saya. Tak ingin terus terlarut dalam kesedihan yang membuatnya merana, Eza Gionino kini memilih untuk bangkit dan mencoba hal baru di luar dunia hiburan. Ia memutuskan untuk banting setir dengan menggeluti dunia bisnis. Bersama seorang rekannya, Eza memberanikan diri membuka sebuah gerai ponsel yang kini menjadi fokus barunya. Meski usaha tersebut masih terbilang kecil dan hanya dijalankan sebagai bisnis sampingan, Eza mengaku memiliki tujuan besar di baliknya. Ia menegaskan bahwa bisnis ini bukan semata untuk dirinya, melainkan sebagai bentuk investasi dan warisan bagi ketiga anaknya kelak. Oke, kenapa sekarang saya ngambil industri di handphone ya gitu? Kenapa saya ngambil industri handphone? Saya buka bisnis ini karena melihat sekarang bisnis handphone sekarang struktural ya gitu. Apalagi dengan barang baru yang sudah agak susah. Jadi saya ingin mempermudah semuanya ya gitu. Belum lagi untuk barang-barang baru yang datang sekarang itu udah susah banget untuk diambil. Nah, saya pengen untuk ya siapapun di luar sana itu lebih mudah, terus lebih fleksibel juga. Jujur saya mikirin untuk bisnis ini sebenarnya udah lama sekali dan alhamdulillahnya baru bisa saya aplikasikan dari per hari ini ya gitu, per hari ini alhamdulillah. Dan kita langsung bikin 2 alhamdulillahnya, saya dan partner saya ini Bang Riko, kita langsung bikin 2 sekarang sementara waktu ya gitu. Sementara waktu kita ada 2, satu di Roxymas, satu di Tangerang City Mall gitu. Dan insya Allah ya gitu, insya Allah nanti kita akan bikin se-Indonesia nanti. Enggak, syuting tetap lah ya gitu, tetap. Dan saya berharap dua-duanya ini akan jadi primary saya. Syuting berjalan, store juga berjalan. Karena lepas dari itu semua kan bukan cuma saya di sini ya gitu. Saya di sini, partner saya, kita juga di sini ada beberapa karyawan, total ada 15 ya. Ada 15 karyawan yang ibaratnya di mana mereka semua juga punya keluarga. Otomatis kita juga, saya ingin sekali membantu banyak ya gitu, banyak orang yang ibaratnya perlu saya bantu. Dengan membantu orang, insya Allah hidup saya juga akan dibantu sama orang lain. Saya bikin bisnis ini utamanya itu adalah selain membantu orang lain, saya pengen bisnis ini untuk anak-anak saya ke depannya nantinya ya. Di saat Nicole, Khan, Aksai sudah mulai mengerti bisnis, kalian lanjutkan lah ini semua ya. Saya sebagai seorang ayah hanya itu yang bisa saya bicarakan dan saya akan bertanggung jawab penuh ke atas kalian. Jadi intinya ini I move untuk kalian lah ke depannya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.